Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Teman-teman semua, ikhwan akhwat, azani wa iyyakum. Alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah tabaraka taala, kita masih bisa berkumpul di majelis ini, majelis fikih. Kita sampai pada pembahasan mengenai jumlah rakaat salat fardu. Ya, sebagaimana kita ketahui salat fardu ada 5 kali sehari. Kalau ditotalkan itu ada 17 rakaat. 2 subuh, 4 asar, 4 zuhur, 4 asar sudah 10. 3 maghrib 13 dan juga 4 rakaat isya, maka menjadi 17. Ya, makanya di sini kata Syekh Abu Syuja' wa raka'atul fara'idi 17 raka'atan. Dan jumlah rakaat salat fardu 17 rakaat. Fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Dan di dalam rakaat tersebut, 17 rakaat tersebut, di dalamnya terdapat 34 sujud. 34 sujud. Subuh 4 kali sujud. Zuhur 8 kali sujud, sudah 12. Asar 8 kali sujud, 16. Maghrib 6 kali sujud. Isya 8 kali sujud. Maka ada 34. Ya, di satu rakaat kita ada 2 kali sujud. Baik. Kemudian wa arba'un wa tis'una takbiratan. Terdapat 94 takbir. Ya. Wa tis'atun tasyahudat. Terdapat 9 tasyahud. Wa asyru taslimat, 10 bacaan salam. Ya, 10 bacaan salam. Wa mi'atun wa salasuna wa khamsuna tasbihatan. Dan ada 153 tasbih. Ini enggak main-main dalam salat kita ini. Ya. Ada 34 sujud, 94 kali kita takbir. 1 sujud saja kita di hadapan Allah, itu sebenarnya sudah bisa menjangkau doa-doa kita dikabulkan. Nabi SAW menyatakan, aqrabu ma yakunu baina abdi wa rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru doa. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ketika si hamba sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Dan sholat kita sehari semalam 5 sholat fardu aja, belum lagi sholat sunnah, itu terdapat 34 sujud. Luar biasa. Terdapat 34 sujud. Ya. Barakallahu fikum. Terdapat 153 tasbih. Terdapat 94 takbir. Berarti sehari semalam aja sebenarnya kita sudah bisa mengetuk pintu-pintu langit dengan doa-doa kita. Kita sudah bisa menyeru Allah, menghantarkan hajat-hajat kita kepada Allah agar diijabah. Namun saat ini doa-doa kita tidak dikabulkan. Ada yang salah ini. Dan yang namanya doa itu enggak akan pernah sia-sia. Nabi SAW menyatakan doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Jangan mikirin kalau nggak dikabulin gimana. Kita berdoa saja itu sudah dikategorikan beribadah kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang lain yang riwayatnya lemah, doa mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Ya. Kita berdoa aja itu sudah dikabulkan. Apalagi kita berdoa dengan keyakinan pasti dikabulkan, baik sangka kepada Allah, entah nanti atau akan datang atau nanti hari kiamat Allah akan berikan doa-doa kita. Terkadang doa kita nggak dikabulkan karena Allah tahu kalau kita dikabulkan sekarang nggak baik buat kita.
Ternyata doa kita dikabulkan lewat apa? Dihindari dari bencana, dihindari dari musibah. Ya. Namun musibah tetap datang kepada kita. Apa yang kita inginkan belum dikabulkan. Nah, ini jadi muskilah ini. Ada apa ini? Maka cross check daging yang ada di tubuh kita. Ini dari yang haram apa dari yang halal? Adam alaihissalam beserta istri Hawa memakan sekali saja pohon yang dilarang, langsung mengeluarkan mereka berdua dari surga. Ya, maka demikian pula kita cek ini daging-daging yang ada di tubuh kita, ada nggak yang tumbuh dari sesuatu yang haram? Kata Nabi SAW, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fanar au nabi, maka neraka lebih layak untuknya. Dan kalau sudah ada yang haram, maka doa akan dikabulkan. Nabi menceritakan ada orang yang pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan karena dia safar. Padahal safar adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Dia mengadakan kedua tangannya ke atas langit. Mengadakan kedua tangan ke atas langit, itu sebab dikabulkannya doa. Dia menyeru, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia bertawasul dengan rububiyah Allah, Ya Rabb, Ya Rabb. Ini sebab juga dikabulkannya doa. Tetapi kata Nabi, makanannya haram. Ya, minumannya dari yang haram. Fa anna yustajabu dzalik? Gimana bisa dikabulkan doa-doa dia? Ada 34 sujud dari sholat sehari aja. 153 tasbih, 94 takbir. Masya Allah. Nggak main-main. Ya, nggak main-main. Ya. Kemudian wa jumlatul arkani fi salati mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. Dan jumlah rukun di dalam salat fardu itu keseluruhan ada 126 rukun. Ya. Nah, dengan perinciannya fi subhi salasuna ruknan. Di dalam salat subuh terdapat 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Di dalam salat maghrib terdapat 42 rukun. Wa fil rubaiyati, di dalam salat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya, itu terdapat arba'atun wa khamsuna ruknan. Terdapat 54 rukun. Dikalkulasikan semua berjumlah 126 rukun. Wa man ajaza 'anil qiyami fil faridati shalla jalisan. Siapa yang enggak sanggup sholat dalam keadaan berdiri, dalam sholat wajib, karena sholat wajib berdiri, maka dia boleh sholatnya dalam keadaan duduk. Tapi kalau sholat sunnah, boleh nggak berduduk? Boleh, walaupun tanpa udhur. Tapi pahalanya setengah dari sholat berdiri. Tapi kalau sholat fardu, sholat wajib, dia mesti berdiri. Kecuali ada udhur, dia boleh sholat duduk. Wa man ajaza 'anil julusi, dan siapa yang enggak mampu duduk, shalla muttaji'an, maka dia boleh salat dalam sambil berbaring. Ya. Di hadis Imran ibn Husain, berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala janbin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah engkau dalam keadaan engkau berdiri, kalau enggak mampu duduk, kalau enggak mampu juga, maka engkau dengan berbaring, bertumpu pada perut sebelah kanan dan wajah menghadap kiblat. Ya, baik. Faslun. Nah, sekarang pasal berikutnya. Ya. Wal matruku minas shalah salasatu asya'a. Fardun wa sunnatun wa hay'atun. Nah, sekarang hal-hal yang ditinggalkan dalam sholat ada 3. Ini berarti konsekuensinya berbeda-beda. Yang ditinggalkan kalau fardun apa konsekuensinya, kalau sunnah apa konsekuensinya, kalau hayat apa konsekuensinya. Ya, hal-hal yang ditinggalkan, yang dilupakan dalam sholat ada 3. Ada fardu, ya, ada sunnah, ada hayat. Hayat tata cara atau bacaan yang disunnahkan. Ya, fal fardu
Nah, kalau yang ditinggalkan ternyata fardu rukun, la yanubu anhu sujudus sahwi. Tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Misal seseorang tidak baca Al-Fatihah. Kemudian dia baru keingat rakaat pertama nggak baca Al-Fatihah. Ada ganti sama sujud sahwi? Nggak bisa, nggak boleh. Ya, bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi. Nah, kalau dia ingat ya, dan waktunya itu masih bisa dikerjakan, zamannya masih dekat, maka dia kerjakan. Ya. Wa bana alaihi. Ya. Wa sajada lis-sahwi. Baru dia sujud sahwi 2 kali. Ya. Berarti dia nambah 1 rakaat lagi kalau ketinggalan yang wajib. Nah, ini makanya penting mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang hayat. Ya, yang hayat itu apa? Nanti akan diterangkan. Ya. Baik. Jadi kalau ketinggalan yang fardu, yang rukun, maka wajib tambah 1 rakaat. Ya, kalau dia ingat segera tambah 1 rakaat plus nanti sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali baru salam. Ya. Barakallahu fiik. Maka dia mesti tahu mana yang rukun-rukun dalam sholat. Ya. Dia enggak takbiratul ihram, dia enggak enggak baca Al-Fatihah, dia enggak ruku, enggak tumakninah dalam ruku, enggak i'tidal, enggak sujud, enggak duduk di antara 2 sujud, enggak sujud lagi. Ya, atau tahiyatnya dia lupa membaca selawat kepada Nabi. Ya. Maka dia wajib menambah 1 rakaat plus sujud sahwi. Ya. Baik. Keterangan dari Syekh Mustafa Al-Bugha an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla bina an-nabi sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra aw al-asra fa sallama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat zuhur atau asar, kemudian beliau salam. Faqala lahu Dzul Yadain. Maka ada seorang sahabat yang namanya Dzul Yadain. Ya. As-salatu ya Rasulullah. Anu kisot, wahai Rasulullah. Salat apakah sudah dikurangi sekarang? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ahaqqu ma yaqul. Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain bahwasanya sekarang salatnya kurang? Qalu na'am, kata para sahabat, iya. Ya, karena Nabi hanya salat 2 rakaat, lupa. Ya, sudah selesai salat nih. Akhirnya fasalla rakaatain, maka Nabi tetap salat mengerjakan salat 2 rakaat ukhrayain, yang tadi yang 2 kurang tadi. Kemudian sebelum salam summa sajadatain. Kemudian beliau sujud 2 kali. Paham sini? Jadi kalau ketinggalan 1 rakaat atau fardhu rukun, maka menambah 1 rakaat lagi yang kurang tersebut. Enggak cukup sujud sahwi. Ya, enggak cukup sujud sahwi. Beda nanti kalau sunnah aba'at yang ditinggalkan, dianjurkan sujud sahwi. Ya, kalau hayat ditinggalkan sengaja atau enggak sengaja, enggak apa-apa. Kalau sunnah aba'at dalam mazhab Syafi'i ada 3. Kalau rukun jelas ya, baca Al-Fatihah, tumakninah, berdiri ketika mampu, ketika dia sholat fardu, ya, kemudian ruku dan seterusnya. Kalau sunnah aba'at yang apabila tidak dikerjakan dianjurkan, bukan wajib, tapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Apa aja itu? Sunnah aba'at ada 3. Tahiyat awal, yang kedua kunut subuh, yang ketiga kunut witir di 15 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ini namanya sunnah aba'at. Maka orang yang kelupaan tahiyat awal, sholatnya tetap sah seandainya dia nggak sujud sahwi, tapi dianjurkan dia sujud sahwi. Kunut subuh dalam mazhab Syafi'i sunnah aba'at. Ya. Baik. Dan kunut witir di 15 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, dalam sholat witir.
Baik. Nah, kalau hayat sunnah yang apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, tidak ada konsekuensi sujud sahwi. Ya. Lupa takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal tahu? Kan takbir ada dua. Takbiratul ihram, Allahu Akbar memulai salat. Takbiratul intiqal perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Allahu Akbar lupa baca takbir. Itu enggak apa. Nah, paham sini ya? Baik. Lupa baca surat. Nanti maghrib. Waladhdallin. Amin. Ini sholat jahriyah nih. Sunnahnya apa? Baca surat. Ya langsung. Allahu Akbar. Nah itu enggak mesti diulang. Enggak mesti sujud sahwi. Paham sini ya? Baik. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Was-sunnah ya. La ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fara'id lakin yasjudu lis-sahwi anha. Sedangkan yang sunnah itu apa? Kata Syekh Abu Suja. Ya. Yang tidak bisa diulang. Namun dianjurkan dia sujud sahwi. Ya. Dianjurkan. Lihat keterangan dari Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Ya, An Abdillah. Ya. Jadi sunnah itu adalah dia tidak perlu diulang. Ba'da talabbusi bil fara'id, setelah mengerjakan fardu. Lakin yasjudu lisahwi anhu. Namun dianjurkan untuk sujud sahwi. Dianjurkan, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Ya. Nah, diterangkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha an Abdillah. Ya, berdasarkan riwayat Abdullah Ibn Buhainah radhiyallahu anhu, qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain min ba'di salawatin. Ya. Rasulullah SAW pernah mengimami kita. Pernah mengimami kita salat 2 rakaat an ba'di salawatin. Dari sebagian salat-salat. Ya. Tsumma qama falam yajlis. Kemudian beliau langsung berdiri, tidak duduk tasyahud awal. Ya, misalkan sholat maghrib, ya kan di rakaat kedua tasyahud awal ya. Ini enggak, dari sujud yang terakhir di rakaat kedua langsung berdiri. Falam yajlis. Ya. Baik. Tsumma qama min asnain min ad-dhuhri, ya. Wa fi riwayatin qama min asnain min ad-dhuhri tsumma qama falam yajlis. Beliau sholat zuhur, bangkit dari rakaat kedua, langsung berdiri tanpa duduk tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ahu, maka orang-orang pun ikut berdiri bersama beliau. Falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu kabbara qabla taslimi. Ya. Kemudian setelah beliau merampungkan salatnya, sudah selesai 4 rakaat dan kami menunggu salamnya, beliau lalu takbir sebanyak 2 kali sebelum salam. Ya. Nah, diselingi duduk. Ya. Bisa sajadatain wa huwa jalisun summa sallam. Jadi pas tahiyat beliau sujud, Allahu Akbar, bangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sujud lagi, bangun. Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini lupa tahiyat awal. Ya, lupa tahiyat awal. Enggak perlu menambah 1 rakaat, enggak perlu. Ya, dianjurkan sujud sahwi aja. Baik. Ya. Apalagi yang dalam sunnah abad dalam mazhab Syafi'i selain tahiyat awal tadi apa? Qunut subuh. Nah, misalkan begini. Antum masbuk salat subuh enggak tahiyat awal. Apa? Datang cuma dapat rakaat kedua.
Cuma dapat rakaat kedua. Maka ketika imam tahiyat akhir, antum juga ikut tahiyat akhir nggak? Ikut. Kemudian pas imam salam, antum berdiri lagi. Tahiyat. Habis itu tahiyat akhir lagi nggak? Tahiyat akhir lagi. Tahiyat. Atau sholat maghrib. Sholat maghrib, antum datang ketika imam rakaat ketiga. Atau rakaat kedua lah, rakaat kedua. Rakaat kedua, imam tahiyat awal, antum ikut tahiyat awal. Rakaat ketiga, imam tahiyat akhir, antum tahiyat awal. Habis itu rakaat terakhir, antum tahiyat tahiyat akhir. Nah, begitu juga sholat subuh. Sholat subuh, misalkan masbuk. Ini saya langsung bertanya kepada Syekh Labib, ya, mengenai permasalahan yang saya akan bahas nih. Misal kita datang di sholat subuh rakaat kedua. Imam kunut, maka kita ikut kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kita ikut angkat tangan. Ya. Dan ikut angkat tangannya kita belum terhitung sebagai kunut subuh kita. Itu angkat tangannya hanya mutabaah, mengikuti imam. Sama seperti ketika kita tahiyat awal, imam tahiyat awal, kita masbuk. Padahal kita belum tahiyat awal. Kita cuma ikut imam aja, mutabaah. Berarti nanti pas kita berdiri melanjutkan sholat setelah imam salam, kita belum terhitung melakukan kunut subuh, karena kunut subuh tempatnya adalah setelah ruku di rakaat kedua, bukan di rakaat pertama. Berarti setelah di rakaat kedua kita kunut lagi. Kunut lagi yang kedua, itulah kunut subuh. Yang tadi hanya mengikuti imam. Ini diterangkan oleh Syekh Labib, ya, Al-Adani, dan ternyata ada dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Ya. Tapi kalau nggak kunut subuh, dianjurkan saja sujud sahwi, nggak wajib. Dianjurkan saja sujud sahwi, tidak wajib. Barakallahu fiik. Ini dalam adab Syafi'i. Nah, kemudian wal hayat la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Nah, sedangkan hayat ialah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Tidak mesti mengulang apa yang sudah ditinggalkan. Dan tidak perlu sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Lupa takbiratul intiqal. Takbiratul ihram, takbir yang pertama itu rukun. Takbir intiqal dari berdiri ke ruku. Allahu Akbar. Atau pengucapan Sami'allahu liman hamidah tasbih, lupa baca Sami'allahu liman hamidah. Ya. Atau lupa baca Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil azim di dalam ruku dan sujud. Yang wajib ketika ruku dan sujud adalah tumakninah. Tumakninah. Antum bengong aja nih, Allahu Akbar, tapi tumakninah. Kemudian bangun, Allahu Akbar, sah sujudnya. Baca zikirnya Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Baca zikirnya ketika ruku Subhana rabbil azim wa bihamdi, itu sunnah. Sunnah apa? Abaat apa hayat? Sunnah hayat. Paham gak sih? Nah, duduk di antara dua sujud yang wajib ialah tumakninah, tenang. Sunnahnya baca Rabbighfirli warhamni, ya, dan seterusnya. Enggak baca Rabbighfirli, enggak apa-apa. Yang penting tumakninah. Berarti sunnah abaat ialah sunnah yang apabila ditinggalkan berkonsekuensi disunnahkan sujud sahwi tanpa perlu menambah satu rakaat. Kalau sunnah hayat, sunnah yang apabila ditinggalkan tidak berkonsekuensi adanya dianjurkan sujud sahwi, apalagi nambah rakaat. Paham sini? Tapi kalau rukun fardu apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka berkonsekuensi pertama nambah satu rakaat. Kalau dia ketinggalannya lupanya satu rakaat, kalau dua ya nambah dua. Yang berikutnya wajib sujud sahwi. Wajib sujud sahwi. Paham sini? Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini penting ini buat imam-imam sholat. Karena kebanyakan, terutama kalau kita nggak terbiasa belajar fikih,
Ya, kayak di pabrik, ayo jadi imam, lombar jadi imam. Terkadang pikiran dia kemana-mana kan, namanya orang bisa jadi lupa dia. Pas dia lupa rakaat keberapa nih? Ya, dia bingung nggak tahiyat awal, gimana ya? Makmumnya juga sama-sama nggak ngerti, gimana ya? Ya, bingung, ya, bingung, makanya belajar. Ya, makanya yang jadi imam ialah yang paling mengerti tentang tata cara sholat selain dia paling fasih bacaannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, jangan sampai dia bingung, jamaah bingung, akhirnya sholatnya menghasilkan kebingungan. Ya, imamnya lupa tahiyat. Makmumnya ada yang ingat, ada yang lupa. Tapi pas makmumnya lihat imamnya berdiri langsung, ayo udah deh. Diri juga deh. Makmumnya ada yang tahu kalau imamnya lupa, dia ngotot tetap duduk. Bingung tuh dia juga. Imamnya diri, dia bingung tuh. Baru 2 rakaat. Imamnya sujud lagi, salam lagi. Udah di rakaat ketiga, keempat, dia masih 2 rakaat. Bingung tuh, keder itu dia. Nah, ntar yang bingung bareng sama imam ngikut juga. Tadi kayaknya kita lupa ya. Ini gimana nih? Iya Pak, ulangin ya sholat yuk. Ulangin deh sholat. Ini kan? Ada nggak terjadi kayak begini? Sering. Ya. Ada orang bahkan nggak baca surat. Allah waladhdallin amin. Langsung Allah Akbar ruku. Baru terpilih. Tadi kayaknya nggak baca surat. Iya. Gimana nih sholatnya nih? Sah nggak ya? Nah, dia nggak tahu tuh mana rukun, mana sunnah abad, mana sunnah hayat. Kalau dia ngerti, nggak apa-apa udah itu sunnah aja, sunnah hayat, sunnah sujud sahwi enggak? Sunnah hayat. Nah. Ketinggalan atau lupa terluput tahiyat awal, ya maka dia nggak perlu tambah 1 rakaat lagi, enggak. Sujud sahwi aja. Itu pun dianjurkan aja sujud sahwi, enggak wajib juga. Ya, coba kalau nggak paham ini, bingung udah. Bingung, kayak dia nggak masuk gufron. Kayak ini gimana ya? Ini yang banyak terjadi yang kita sayangkan. Sebentar nggak belajar agama. Makanya pelajaran pertama yang kita pelajari setelah kita sadar kita mesti belajar agama, belajar tauhid, belajar sholat. Belajar tauhid, belajar sholat, belajar wudhu itu penting, penting sekali. Ya, belajar tauhid, belajar sholat itu yang penting. Itu di atas segala-galanya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-rakaat bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aqallu wa sajada lis-sahwi. Ya. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-rakaat, apabila dia ragu tentang berapa jumlah dari rakaat yang dia kerjakan, ya sudah bana 'ala al-yaqin. Ya sudah dia berpegang aja dengan keyakinan. Udah 3 rakaat atau 4 ya, udah ambil keyakinan dia. Keyakinannya mana? Wa huwa al-aqallu, yang paling kecil. Udah 3 rakaat apa 4 ya? 3. Ini baru 1 rakaat atau 2 ya? 2. 1 gitu. 2 atau 3 ya? 2. Paham ya? Baik. Kemudian itu puasa jada lisahwi dan dia sujud sahwi. Nggak masalah, ternyata ada CCTV atau ada teman yang ngabarin, ente kok sholatnya 5 kali 5 rakaat Aisyah. Ya. Tadi saya ragu 3 atau 4, saya pegang ambil 3. Tapi kamu sebenarnya pas kamu lupa itu udah 4. Nggak masalah. Yang penting dia sudah sujud sahwi. Ya. Baik, keterangan dari Syekh Mustafa Al-Bugha an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, idza syakka ahadukum fi shalatih, apabila salah seorang di antara kalian ragu, ya, bimbang dalam salatnya, falam yadri kam shalat, dia enggak tahu udah berapa rakaat dia kerjakan salat,
Ya, asalasan am arba'an, udah 3 atau 4, falyatrah asyakka, udah dia buang aja keraguan tersebut, wal yabin ala mastayqana. Ya, dan dia berpegang di atas apa yang dia yakini. Tsumma yasjudu sajadatain qabla ayyusallima. Kemudian dia sujud 2 kali, sujud sahwi sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Kalau ternyata dia salatnya 5 rakaat, salatnya itu akan memberi syafaat buat dia yang 1 rakaat tadi. Kelebihan. Wa in kana shalla itmaman, kalau memang salatnya itu pas, sudah sempurna, li arba'in kana targhiban li syaitan. Ya, jika ternyata sholatnya dia 4 rakaat, ternyata maka yang pas itu sujud sahwi tadi 2 kali sujud sahwi itu targhiman lisyaitan. Itu akan membawa kehinaan untuk setan. Ya, akan membawa kehinaan untuk setan. Kalau ternyata memang kelebihan, itu sudah dimaafkan dengan dia sujud sahwi. Kalau pas 2 kali sujud sahwi itu menghinakan setan. Kan setan yang membuat kita ragu, lupa. Ya, 3 rakaat atau 4, 2 rakaat atau 3, baru 1 atau 2. Nah, tapi kalau lupa itu biasanya di rakaat-rakaat terakhir. Masa baru mulai sholat dia lupa? Allah, baru setelah Fatihah 1 rakaat atau 2 ya. Ini kebangetan ini. Baru mulai sholat udah bingung. Kayak udah ngerasa sujud berapa kali aja. Masa udah bingung? 2 atau 3 ya? 2 lagi. 1 aja belum selesai, 2 lagi. Ngerasa udah 2 atau 3 ya? Waduh. Ya. Nah kalau yang kayak begini ini berarti kacau. Ini kacau ini. Memang nggak mengingat Allah sedikit pun. Hati-hati. Ya. Makanya dalam sholat itu kita fokuskan. Nabi SAW menyatakan, inna fi sholati la syughla. Sesungguhnya di dalam sholat terdapat kesibukan. Pikiran yang lain-lain nanti aja dulu. Nanti aja dulu. Fokuskan. Fokus. Ya. Barakallahu fiik. Wa sujudu sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Dan sujud sahwi hukumnya adalah sunnah dan waktu pelaksanaannya sebelum salam. Ya. Li'annahu lam yusra' litarki wajibin. Kenapa sujud sahwi itu sunnah? Karena sujud sahwi tidaklah disyariatkan untuk meninggalkan yang wajib. Wa ma'alu qabla salam, dan tepatnya sebelum salam. Kama sabata fil ahadits al-mutaqaddim, sebagai dalam hadis-hadis yang lalu, sebelum salam. Jadi setelah baca tahiyat akhir, sudah mau salam, jangan dia langsung salam, tapi sujud dulu 2 kali. Allahu akbar. Bacanya apa? Bacanya boleh subhana rabbil a'la. Ya, boleh juga bacaan subhanalladzi la yansa, la yamutu wa la yansa, boleh itu. Boleh juga dia baca subhana rabbil a'la, kayak sujud biasa. Duduk di antara 2 sujud bacanya apa? Seperti duduk biasa di antara duduk 2 sujud. Rabbil firli warhamni dan seterusnya. Ya. Baik. Namun kalau baru ingatnya setelah sholat gimana? Boleh dikerjakan juga. Sebagaimana dalam hadis Dzuliyadain tadi. Nabi udah salam, baru diingetin. Wahai Rasulullah, apakah sholat dikurangi? Kata Nabi, enggak. Tapi tadi sholatnya 2 rakaat. Nabi tanya, bang benar? Iya. Nah, berarti udah dikerjakan. Salam sudah selesai. Nabi ikut tambah 2 rakaat plus sujud sahwi. Tapi sujud sahwinya tetap di sebelum salam. Baik, barakallahu fiik. Faslun, pasal berikutnya. Nah, ini pembahasan berikutnya sekarang tentang waktu-waktu yang tidak diperkenankan untuk kita mengerjakan sholat. Ya, waktu-waktu ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Nah, ini khamsatu awqatin. Ada 5 waktu yang la yusalla fiha. Yang sholat tidak boleh dikerjakan di 5 waktu tersebut.
Ya, illa salatun laha sababun, kecuali salat yang memiliki sebab. Ya, memiliki sebab itu misalkan apa? Masuk masjid. Nah, ada sebabnya dianjurkan atau disunahkan salat tahiyatul masjid. Setelah wudu dianjurkan untuk mengerjakan salat wudu. Ya, barakallahu fiik. Ba'da salatu subhi hatta tatlu asy-syamsu. Ini yang pertama, setelah salat subuh hingga terbenam hingga terbit matahari. Ya. Setelah salat subuh hingga terbit matahari itu kita tidak mengerjakan salat sunnah. Ya, kecuali bagi orang yang kesiangan, dia kerjakan salat wajib di situ. Atau dia masuk masjid ya, dalam keadaan dia masuk masjid di waktu tadi antara setelah sholat subuh sampai ya matahari terbit, itu boleh dia kerjakan tahiyatul masjid karena ada sebabnya. Yang kedua, wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tarfa'a qadra rumhin. Ya. Ketika matahari terbit hingga sempurna dan naik setinggi tombak. Ya. Ini yang pertama nih, ba'da subuh sampai terbit matahari. Pas terbit matahari jangan sholat dulu. Karena disitulah tanduk setan muncul. Nah, biarin nanti. Nah, dari matahari terbit nggak boleh langsung sholat. Sampai matahari meninggi, tingginya itu setinggi tombak. Setinggi tombak itu gimana maksudnya? Gini. Ini ada tongkat itu enggak? Khotib enggak ada. Nah, apa ya? Ini anggapnya tombak ya. Ini anggapnya tombak. Panjang kan? Nah, ini guru-guru saya dulu sering mencontohkan begini maksudnya. Setinggi tombak itu orang dulu kalau mau bawa tombaknya itu begini. Ditaruh di ini apa namanya? Bahu. Ini anggapnya tombak ya. Kemudian bahunya itu mengarah ke atas. Nah, ketika matahari sudah mengarah ke atas itu, sudah setinggi tombak itu, maka itu baru boleh dilaksanakan sholat sunnah, duha misalkan, sholat sunnah mutlak. Ya. Tapi kalau di bawah dari itu matahari baru terbit, jangan langsung sholat. Misalnya antum ada di pantai atau ada di gunung. Melihat matahari terbit apa namanya? Sunrise apa sunset? Hah? Sunrise di pantai atau di gunung. Ya. Di pantai atau di gunung. Ya. Yang nggak pernah naik gunung nggak tahu ini. Nah. Mas Yuda naik gunung sering? Nah, ya. Mas Gufran kenapa ketawa? Bisa antum ada di pantai, ini matahari terbit tuh. Jam berapa sih itu? Misalkan subuh jam 5, jam 6 kurang itu dia terbit. Jadi antara habis subuh sampai waktu itu tuh nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat. Nah, ketika baru muncul juga masih, ini matahari itu masih kayak di depan kita tuh. Itu masih belum boleh sholat juga. Sampai dia meninggi setinggi tombak tadi. Baru boleh sholat sunnah. Kalau sholat wajib, ya wajib dia kerjakan kalau dia kesiangan subuh. Ya, dan di waktu itu juga makruh tidur. Makruh tidur. Ya, habis sholat subuh ngantuk. Tidur. Jangan makruh. Ya. Misal Mas Bayu jam segitu di mobil jemputan. Tidur. Lihat jam. Wah, ini jam makruh tidur. Entar pas udah matahari setinggi tombak kira-kira jam 6 lewat atau setengah 7, silakan tidur. Hah? Oh, udah masuk. Berarti udah nggak usah tidur. Nah, itu makruh. Beda kalau ba'da asar, setelah matahari mau tergelincir sampai setelah matahari mau terbenam, ba'da asar itu nggak makruh.
Tidur ba'da asar tidak makruh. Ya. Kalau tidur ba'da subuh makruh. Makruh ya, bukan haram ya, makruh. Paham sini? Makruh aja. Kemudian waktu yang ketiga, wa idza stawat hatta tazula. Nah, ketika matahari istawat tepat di atas kepala kita, hingga dia tergelincir ke arah barat. Nah, matahari tepat di atas kepala kita itu misalkan setengah 12. Zuhur misalkan jam 12. Nah, di waktu tersebut makruh tidur kita. Makruh tidur. Ya. Makruh tidur. Apa namanya? Makruh mengerjakan sholat sunnah. Kalau tidur boleh di waktu tersebut, namanya qailulah. Nah, kalau tidur siang, nah itu bobo siang yang sunnah justru di waktu itu. Tidur siang, qailulah. Yang kata Nabi, qilu fa inna syaitan la yaqilu. Qailulah lah kalian. Apa itu qailulah? Tidur siang. Karena setan tidak tidur siang. Tidur siang itu tujuannya untuk memperkuat badan kita, mata kita, fisik kita untuk kuat beribadah di malam hari. Dan ternyata menurut para ahli kesehatan, tidur siang menjelang zuhur 20 menit saja minimal itu mampu memperkuat organ-organ tubuh di antara jantung, ginjal dan lain-lain. Tidur siangnya sebelum zuhur. Nah, itu. Nah, yang makruh di waktu tersebut mengerjakan sholat sunnah. Jadi setengah 12 mau zuhur jangan duha. Ya. Kan zuhur itu gimana sih? Matahari tergelincir ke arah barat. Ini misalkan nih kita ada di sini nih. Kiblat di sana, kita di sini. Nah, menjelang zuhur itu matahari tepat di kepala kita. Itu belum masuk waktu zuhur. Itu makruh sholat. Kapan waktu zuhur dikerjakan? Tergelincir matahari. Tergelincir itu maksudnya apa sih? Dari atas kepala kita dia tergelincir ke arah barat. Ke arah barat. Tergelincir ke arah barat berarti masuk waktu zuhur. Nah, dari tepat di atas kepala kita sampai tergelincir ke arah barat sampai waktu zuhur, dia makruh mengerjakan sholat sunnah. Kecuali yang ada sebab. Kita datang ke masjid, tahiyatul masjid atau yang semisal. Ngerti sini? Sini. Nah. Ya, tapi kalau tidur nggak makruh. Di waktu tadi matahari tepat di kepala. Yang makruh tadi apa? Ba'da subuh. Karena selepas subuh kita dianjurkan zikir. Dianjurkan apa lagi? Kita mulai usaha dagang subuh. Dapat doa dari Nabi. Kerja di waktu pagi, Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu bukur. Di waktu bukrah mereka. Bukrah itu apa tadi? Setelah subuh sampai matahari. Ya, sampai matahari terbit. Didoain oleh Nabi. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Jangan malah tidur. Yang di mobil jemputan. Kalau memang nggak ngantuk banget, jangan tidur, zikir. Baca buku, zikir, baca Quran. Ya. Nanti kalau udah lewat, ini kayaknya ini udah matahari tinggi setinggi tombak, baru tidur. Apa-apa. Ya. Di mobil jemputan. Kecuali ngantuk banget ya, habis itu makruh nih. Tapi kalau saya nggak tidur, tak tepar nih, ya udah tidur. Ya udah tidur. Itu darurat. Masa darurat tiap hari sih? Ini sih kebiasaan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, kapan dimakruhkan waktu sholat? Ya, sholat sunnah ini nggak boleh. Ya, wa ba'da sholatil asar hatta taghrub asy-syamsu. Setelah sholat asar hingga terbenam matahari. Ini kayak sekarang nih, kita mau sholat sunnah mutlak tuh nggak boleh. Kecuali yang ada sebab tahiyatul masjid.
Ya, saya mau sholat sunnah, sholat sunnah apa? Mutlak, nggak boleh. Ya, baik. Dan yang terakhir, wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Dan ketika matahari tenggelam sampai sempurna tenggelamnya. Ini matahari ini udah mulai tenggelam nih, tapi tenggelamnya belum sempurna. Maka nggak boleh sholat sunnah di situ. Ya, nggak boleh sholat sunnah di situ. Baik, barakallahu. Ya, maghrib jam berapa di sini? Nah, penjelasannya nanti insya Allah, karena penjelasannya ini panjang. Ya, barakallahu fikum. Nanti kita lanjutkan lagi, kita persiapan untuk sholat di maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.